Seperti inilah kondisi jalan yang ada di dusun Mungguk Payan ini. Begitu licin, apalagi kalau di musim penghujan sangat sulit untuk dilewati. Inilah perumahan warga di dusun Mungguk Payan. Hanya dengan 2 keping papan atau 3 keping papan warga melewati jalan ini. Inilah kondisi jalannya yang ada di Mungguk Payan. Besar harapan agar diperhatikan. Perkenalkan, nama saya HAC, orang Mungguk Payan. Memang sudah turun-temurun kita di Mungguk Payan dari kakek moyang dulu. Saya tidak tahu udah berapa ratus tahun yang lalu. Jadi keluarga besar kita memang ada banyak di kampung-kampung lain juga. Keluarga kita dari tahun 60 kami sekolah di Kubrangan. Yang namanya sekolah dulu tuh SR, jadi tidak ada SD. Sampai kelas 3 kami berhenti di Kubrangan karena sekolah tutup, tidak ada yang ngurus lagi. Di masa Pak Temenggung Macon dulu di Kubrangan. Udah itu saya pindah ke Lujuk, di kampung Lujuk. Belum ada pelajar dulu, tahun 63, 64. Jadi sampai ke kelas 6 SR, saya berhenti di kelas 6 karena orang tua saya dulu sakit, jadi tidak bisa melanjutkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. SR dulu sekolah, belum ada SD kayak sekarang. Jadi inilah pengalaman pendidikan. Usia saya sekarang sudah 72 tahun. Nanti tanggal 26 Agustus 2022 saya sudah menginjak ke 73 tahun. Jadi Tuhan memberkati kita karena kita sudah tua. Kalau bahasa Dayak di sini gayu. Itu bahasa Dayak gayu. Jadi umur panjang itu gayu bahasa Dayaknya. Gayu itu petara itu nolong kita. Petara itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu nolong kita berarti kita hidup gayu. Kemudian jabatan dari tahun 70 sampai 72 jabatan saya dulu Hansip di kampung ini. Jadi wakil komandan Hansip, wakil komandan Pasukan Hansip di Mungguk Payan. Kemudian tahun 81 saya diangkat oleh camat menjadi kepala desa Gaya Lama. Ada 2 kaur, 1 kebayan, jadi 4 dengan kepala desa. Itu memang desa, bukan kepala kampungnya. Karena memang ada kaur pemerintah dan ada kaur ekonomi, ada 2 orang kaur. Dan 1 kebayan, belum ada sekretaris kayak sekarang. Jadi 4 dengan saya. Dari tahun 81 sampai tahun 89. Nah, tahun 89 terjadi yang namanya regrouping desa, jadi gabungan dari beberapa kampung. Dari 68 kepala kampung yang ada di Kecamatan Ketungo Tengah, itu menjadi 13 desa. 68 jadi 3. Jadi ada yang sampai 7 kampung gabung jadi 1 desa pada waktu itu. Dan sampai sekarang masih ada banyak yang 4-5 kampung jadi satu desa. Jadi belum semua bisa mekar. Kemudian tahun 2009 saya jadi kaur di Desa Wanabakti Nangseran selama 8 tahun. Kemudian tahun 2002 saya terpilih menjadi kepala desa Wanabakti di Nangseran sampai tahun Januari 2008. Jadi 2002 dilantik
Januari 2003, habis masa jabatan Januari 2008. Jadi walaupun kita tidak punya pendidikan yang memadai, tapi bisa baca tulis, ya puji Tuhan. Begitu saya berhenti 2007 itu, Januari 2008 saya berhenti, 17 Agustus 2008 saya diundang oleh Bupati Sintang, Pak Milton Crosby, untuk menerima penghargaan. Itu ada di pasang di dinding itu, kepala desa terbaik se-Kabupaten Sintang. Bisa dibaca di sana. Dari 183 kepala desa, saya dinyatakan kepala desa terbaik mengelola dana desa ADD itu. Kemudian kalau bercerita tentang pengupayan ini, memang ini sangat panjang cerita. Mungkin tidak cukup 1 jam kalau kita ceritakan semuanya. Kita ini sukunya suku Buak. Suku Buak. Jadi bukan suku Iban, tapi suku Buak. Suku Buak itu tergabung dari Munggupayan, Sepulau, Sungai Antu sebagian, Kelapan, Lubuk Kedang, Tanjung Lesung. Itu suku Buak. Jadi itu sub-sukunya. Kemudian kita gabung dengan Menggelombang dulu sebagian. Kalau Menggelombang itu dia suku Berangan, bukan suku Buak, dia suku Berangan. Jadi bukan suku Berangan yang suku Berangan, tapi orang Menggelombang. Nah, kita sering satu kampung di mungkin tahun 30-40 lah, masih puyang saya dulu, masih kakek kami dulu, kita gabung dengan Menggelombang, tapi sering gabung, sering pecah, sering gabung, sering pecah. Nah, terjadilah mungkin 100 tahun yang lalu baru kita memang udah fokus di Munggupayan. Kita pisah dengan Menggelombang, itu tahu tempatnya berapa kampung, saya tahu betul. Dari Menggelombang itu kita pisah di Temawai Besar, Temawai Besai kata Dayak di sini, yang di jalan Menggelombang ke Nansran. Itu ada Temawai Besai di sana. Disitulah kita pecah dengan orang Menggelombang. Nah, kita pindah, mutar-mutar di kaki bukit, akhirnya jadilah yang namanya Munggupayan. Kita berumah di Munggupayan, orang Menggelombang berumah di Lubuk Kundong. Dulu kita sikit. Jadi dekat-dekat, tidak pernah pisah jauh waktu itu. Nah, kita pindah dari Menggelombang ke Munggupayan, kita bikin rumah di Munggupayan, terjadilah di sana ada Munggu dan di pinggirnya ada Payan. Itu sejarah Munggupayan itu. Mengapa bisa jadi Munggupayan? Ya karena itu. Karena ada Munggu dan ada Payan di pinggir sungai, di tempat mereka mandi dulu. Itu masih kakek moyang aku dulu, bapakku juga ada waktu itu. Nah, itu terjadi cerita Munggupayan. Nah, Munggupayan itu terjadi pada waktu itu sampai hari ini. Munggupayan itu tetap disebut dusun Munggupayan. Jadi tidak pindah-pindah lagi nama. Kecuali mungkin Mekar ya bisa jadi nanti dipindahkan lagi namanya. Nah, Munggupayan yang dulu dan Munggupayan sekarang memang perbedaan sangat jauh. Kalau dulu Betang Panjang dan Betang Panjang terakhir tahun 70, 71, 73 kita pindah dan buat rumah satu persatu, dan tahun 79 juga kita buat rumah panjang lagi. Tapi sekarang ada dua tembawang, kita sampai ke rumah ini kita enggak bikin rumah panjang, kita bikin rumah satu persatu. Nah, beginilah adanya. Jadi Munggupayan yang dulu dan Munggupayan yang sekarang memang ada sedikit perbedaan. Nah, cerita Munggupayan ini dari dulu ganti-ganti kepala kampungnya, udah itu sampai ke kepala dusunnya. Munggupayan dulu, Munggupayan yang sepi, Munggupayan yang miskin, Munggupayan yang terisolir. Tapi sekarang karena memang udah ada perusahaan yang masuk, dengan harapan nanti ke depan perusahaan itu bisa sedikit merubah nasib masyarakat kita. Itu harapan saya sebagai orang tua, walaupun ada masalah-masalah yang terjadi. Itu tidak bisa dipungkiri, karena dimanapun perusahaan itu masuk, masalah itu pasti ada. Cuma tinggal bagaimana penyelesaiannya. Itu saya harapkan jangan sampai juga orang perusahaan mentang-mentang dia punya duit yang banyak,
tidak peduli dengan adat kita yang ada, karena mereka bekerja di dalam wilayah adat yang kita pimpin. Itu yang saya minta, supaya nanti perusahaan juga dia harus memperhatikan bagaimana nasib orang-orang kita, tempat mereka bekerja, ya sesuaikanlah dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di wilayah Kabupaten Sintang, bahkan di wilayah Kalimantan Barat. Jadi jangan di sana bekerja 20 hari, di sini bekerja 5 hari. Jadi padahal lahannya banyak, lahannya ada kan. Nah itu saya pesan kepada pihak perusahaan supaya bekerja tidak terganggu, ya penuhilah aturan-aturan yang ada dari Dennaker dan lain-lain, kemudian bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Jadi jangan semaunya perusahaan, jangan semaunya orang perusahaan, tapi masyarakat di tempat mereka bekerja, misalnya limbah, misalnya jalan, misalnya hari kerja. Jadi itu harus mereka perhatikan betul-betul. Jadi jangan sampai mereka suka-suka aja menentukan 5 hari kerja lah 1 bulan, ya mau makan apa masyarakat kita kan. Jadi kalau bisa ya 20 hari lah sesuai dengan SPK. Karena SPK 20 hari ya 20 hari lah, ya paling tidak ya 15 hari dalam 1 bulan. Dari awal berdiri Mengupaian ini kurang dari 20 pintu. Kalau dulu kita nggak pakai kakak, tapi kita pakai pintu. Itu baru bahasa kakak itu. Itu kakak itu terjadi baru di tahun 80 lebih. Baru kita ada yang namanya kakak. Karena saya memang pada waktu itu memang sedang kepala desa. Pekerjaan dari dulu kita di sini memang umumnya berladang dan noreh. Kemudian di beberapa tahun kemudian ada juga yang berkebun saham, ada juga yang punya sedikit, ada juga yang punya banyak. Jadi ada juga yang merasakan hasil daripada kebun saham itu terbukti. Ada di Mengupaian ini juga ada orang yang bisa beli sesuatu seperti orang lain. Ada juga yang bisa menyekolahkan anak sampai ke luar kota, luar pulau kan. Jadi itu terjadi di Mengupaian ini. Baik, terima kasih. Harapan saya yang pertama, saya punya harapan begini. Bukan cuma anak-anak kami yang udah punya pendidikan yang saya harapkan bisa sekolah, tapi juga anak-anak yang sekarang masih dalam pendidikan. Dia SMP, SMA, SMK. Saya harapkan supaya orang Mengupaian juga bisa melanjutkan kuliahnya. Itu yang pertama. Sehingga nanti kalau dia ada selesai S1 kah, D3 kah, dia punya pengalaman, dia punya ilmu yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Mengupaian yang sekarang tidak punya jalan, akses jalan pertama, karena kami paling sulit kalau mau ke ibu kota desa. Jadi yang 4 kilo itu bisa kita tempuh dengan motor sampai 2 jam. Saya pernah 2 jam dari sini ke Gelombang itu. Nah, ini diharapkan kepada pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, dan pemerintah provinsi dan pusat, supaya bisa memperhatikan bagaimana kami yang memang betul-betul masih terisolir ini dengan jalan yang belum ada. Ya. Jadi pernah ada tapi ya tidak diperbaiki juga sampai hari ini. Ya. Jadi jalannya rusak, orang mau ke sini pun tidak berani karena jalannya tidak bisa tembus pakai mobil. Pakai motor ya karena dipaksakan, maka bisa tembus kan. Nah untuk itu kami berharap supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa memperhatikan bagaimana masyarakat Mengupaian yang ada ini, yang juga warga negara Republik Indonesia, NKRI, kami tidak pernah ingkari itu. Kami minta diperhatikan lah untuk pemerintah dalam waktu singkat kalau bisa. Dana dari mana, sumber biayanya dari mana, itu terserah pemerintah ngatur. Yang penting kami cepat dibangun, kami cepat dibuatkan jalan, dan satu-satunya dalam desa Gelombang yang belum punya air bersih cuma Mengupaian ya. Pernah ada tapi tidak datang ke rumah waktu itu. Kita paling pertama di desa Wanabakti pasang air bersih. Pemerintah bisa perhatikan baik itu air bersih, jalan, dan juga sekolah kalau bisa. Jadi kalau minta, tapi memang itu perlu diimbangi dengan kemauan kalau sekolah itu. Karena pemerintah mendorong, pemerintah memberikan biaya, tapi kalau anak-anak kita tidak mau sekolah juga tidak jadi.
Nah, itu saya harapkan supaya juga anak-anak dan orang tua daripada anak-anak jangan cuma menyekolah anaknya sekolah sampai di SMA, SMK saja, tapi tolong dikuliahkan sampai ke perguruan tinggi, dimanapun dia kuliah. Nah, supaya dia bisa membangun Munggupayan ini dengan baik, berpikir ke depan bagaimana merancang Munggupayan ini, karena dengan adanya perkebunan masuk di daerah ini, tentu perubahan-perubahan itu sangat luar biasa. Nah, kalau itu tidak diimbangi dengan pendidikan kita sendiri, maka kita tertinggal di jalan nanti. Jadi orang maju terus, kita tidak punya pendidikan, maka kita tertinggal. Kalau saya udah tua begini ya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi saya tinggal mendorong anak-anak, mendorong orang tua yang punya anak usia sekolah, tolonglah anak-anak kita disekolahkan supaya bisa membangun Munggupayan ini ke depan itu dengan baik. Dan sekali lagi pemerintah supaya memperhatikan bagaimana nasib orang Munggupayan ini yang selama ini seperti ini, tertinggal seperti ini, tapi minta diperhatikanlah, walaupun pelan-pelan tapi pasti, dan sedikit ada action dari pemerintah untuk mau membangun kita di Munggupayan ini. Saya rasa itu mungkin. Ini adalah kapak yang sering digunakan oleh warga untuk menebang pohon dan juga untuk membelah kayu api. Alat ini digunakan saat membuka ladang yang baru. Ini adalah jenis padi teblian. Warga menamai padi ini. Anak-anak harus berjalan jauh untuk menuju ke tempat pemandian. Mereka tidak peduli apakah itu hujan atau panas. Mereka tetap menempuh jalan yang ada untuk bisa sampai ke tempat pemandian. Seperti inilah kondisinya. Ini adalah kondisi jembatan Brangan yang berada di Munggupayan. Jembatan ini menghubungkan Munggupayan dan juga akses menuju ke Kubu Brangan, Kecamatan Ketungo Tengah, Kabupaten Sintang. Kondisi jembatan ini sudah begitu memprihatinkan. Jembatan ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Inilah kondisinya. Ini adalah Sungai Brangan. Di sungai ini warga mandi dan juga mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mencapai tempat ini warga berjalan kaki sekitar 400 sampai 500 meter jika rumahnya agak jauh dari tempat ini. Sungai Brangan berada di Munggupayan.
Desa Mungguk Gelombang. Jangan buka matanya. Oke. Oke. Inilah perumahan warga di dusun Mungguk Payan ini. Kondisi jalannya juga kurang terawat, apalagi kalau saat musim hujan. Sangat-sangat sulit untuk dilewati oleh kendaraan. Warga sangat berharap agar jalan ini diperhatikan, diperbaiki, sehingga bisa digunakan dengan baik. Ini adalah anak-anak sekolah yang baru pulang dari sekolah di Enteloi. Jadi anak-anak di dusun Mungguk Payan ini pergi bersekolah ke Enteloi. Jaraknya belasan kilometer untuk pulang perginya, dan mereka berjalan kaki tanpa mengenal lelah.